Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dengan Prodi Pendidikan Ekonomi yang beranggotakan yang pertama, Deborah Tarigas Merpaung, yang kedua, Fitri Ulinda Tambunan, yang ketiga, Harrington B. Silaban, yang keempat, Iqbal Syaputra, yang kelima, Muhammad Rifki Farhan Hasibuan, dan yang keenam, Putri Nidia Sapma. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar manajemen. Video pembelajaran ini kita akan membahas lingkungan dan budaya organisasi. Langsung saja, yang pertama ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen dalam maupun luar organisasi yang dapat mempengaruhi suatu organisasi. Organisasi merupakan suatu wadah untuk menganalisis dan memantau perubahan lingkungan terhadap penyalahgunaan degradasi. Lingkungan organisasi terdiri dari dua elemen, antara lain lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khusus disebut sebagai pihak yang terpengaruh secara langsung pada organisasi dan lingkungan. Khusus dibagi menjadi dua, yaitu pihak yang berkepentingan internal dan eksternal. Dua, budaya organisasi. Organisasi adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak satu terhadap yang lain dan terhadap orang luar. Budaya memiliki beberapa makna. A. Budaya adalah sebuah persepsi, bukan sesuatu yang dapat disentuh atau dilihat secara fisik. Namun, para karyawan menerima dan memahami melalui apa yang mereka alami dalam organisasi. Yang kedua adalah budaya adalah organisasi yang bersifat deskriptif, yaitu berkenaan dengan bagaimana para anggota menerima dan mengartikan budaya tersebut. Kemudian yang ketiga, budaya adalah aspek penerimaan atau penganutan, yaitu meskipun para anggota dari latar belakang yang berbeda dan dari jenjang organisasi yang berbeda, tetapi mereka cenderung mengartikan budaya organisasi dengan cara yang sama. Dimensi budaya organisasi. Riset mengemukakan bahwa ada 7 dimensi yang secara keseluruhan menangkap hakikat budaya organisasi. Setiap dimensi tersebut dari rendah sampai tinggi, yang semata-mata disebut bukan sebagai tipe budaya atau rendah, atau tipe budaya atau tinggi, yaitu A. Inovasi dan pengambilan risiko. B. Perhatian pada detail. C. Orientasi hasil. D. Orientasi orang atau pribadi. E. Orientasi tim. F. Keagresifan. Dan G. Stabilitas. Berikut contoh diagram dimensi budaya organisasi. Yang keempat, fungsi dan ciri-ciri budaya organisasi. Menurut Robbins, fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, budaya menciptakan perbedaan yang jelas. Yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen. Yang keempat, budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Yang kelima, budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Karyawan didukung menjadi inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail.
Karyawan diharapkan cermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Sejauh mana manajemen fokus pada hasil, bukannya pada teknik dan proses. Yang keempat, orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim. Kegiatan kerja diorganisasikan bersama tim, bukannya individu. Yang keenam, keagresifan, berkaitan dengan agresivitas karyawan. Dan yang ketujuh, kemantapan. Organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Yang kelima, cara karyawan mempelajari budaya perusahaan. A. Berbagi pengalaman bekerja, menceritakan mengenai kerasnya perjuangan pendiri organisasi, dimulai usaha sehingga kemudian menjadi maju seperti sekarang. Bagaimana sejarah pasang surut perusahaan dan bagaimana perusahaan mengatasi kemelut dalam situasi tak menentu. B. Ritual atau upacara-upacara. Di dalam perusahaan, tidak jarang ditemukan acara-acara ritual yang sudah mengakar dan menjadi bagian hidup perusahaan, sehingga tetap dipelihara keberadaannya. Contohnya adalah selamatan mulai musim giling di pabrik gula. Baiklah, ada kesimpulan yang dapat kami utarakan. Organisasi berfungsi terdiri dari dua elemen antara lain. Yang pertama, lingkungan khusus, yaitu merupakan pihak yang berkepentingan secara individu dan kelompok dalam organisasi yang berpengaruh secara langsung. Lingkungan khusus dibagi menjadi dua, antara lain pihak yang berkepentingan internal dan eksternal. Yang kedua, lingkungan umum merupakan lapisan paling luar dari lingkungan organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan dalam budaya organisasi terdapat kerjasama yang dilakukan dengan mengikuti pola interaksi antar tiap individu dan kelompok. Pola interaksi tersebut diselaraskan dengan berbagai aturan, norma, keyakinan, nilai-nilai tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri organisasi itu. Keseluruhan pola interaksi tersebut dalam waktu tertentu akan membentuk suatu kebiasaan bersama atau membentuk budaya organisasi. Baiklah, demikianlah pemaparan video pembelajaran kami. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.